Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di sini saya mau Anda. Pastinya dong kalian ada beberapa tuh yang DM, ada yang nanya, Say, kok lu nggak bikin video lagi sih? Lu udah keluar dari YouTube ya? Apa gimana? Ya oke. Emang kadang-kadang tuh kita ada di fase yang sangat malas. Contohnya saya sekarang ya, juga karena kesibukan ya kan, terus apa ya, kalau kita bikin video terus kita kan harus berkunjung balik. Nah kadang-kadang aku waktu itu nggak ada di situ teman-teman, bukannya karena apa, aku tuh kan orangnya nggak enakan gitu. So oke, kadang-kadang aku pengen banyak banget konten yang aku mau sampaikan, yang mau aku ceritain, cuman aku mikir aduh nanti kalau aku bikin video itu gimana ya, ngebalasnya aku ada waktu nggak ya, karena setiap hari tuh aku tuh udah sibuk gitu kan. Nah oke, kali ini aku sempetin gitu. Aku tuh mau cerita pengalaman aku waktu aku ke Indonesia. Nah waktu aku mau ke Indonesia itu repot, sangat repot. Pertama aku harus ngedownload aplikasi peduli lindungin. Buat sebagian orang itu sangat easy, tapi buat aku entah kenapa tuh sangat repot gitu kan. Nah waktu aku mau ke Indonesia itu aku harus ada PCR test yang negatif gitu kan. Padahal pada waktu aku mau ke Indonesia itu tingkat penularan COVID-19 Omicron itu sangat tinggi gitu kan di Denmark gitu. Nah sampai waktu itu seminggu mau berangkat itu, anak aku si Luke tuh aku liburkan di rumah, jadi dia nggak sekolah lagi supaya nggak ketularan, karena semua teman-temannya itu udah tertular gitu. Nah kalau aku tetap kerja, cuman kan aku lebih bisa menjaga diri, memakai masker yang double gitu kan. Pulang kerja aku langsung ke rumah, nggak kemana-mana lagi gitu. Endingnya waktu sebelum berangkat kita PCR test negatif. Oke, kita bisa berangkat dong gitu kan. Nah waktu aku mau berangkat, aplikasi peduli lindungi aku tuh belum full sukses. Jadi yang aku bisa bawa ke airport di tempat aku, Olbo, itu cuman sertifikat full vaksin itu aja. Nah itu udah bisa membuat aku berangkat, walaupun waktu waktu aku boarding itu tuh agak tertunda gitu, agak menunggu karena bisa nggak gitu kan. Nah oke, endingnya aku pergi berangkat ke Jakarta. Nyampe di Jakarta, aku di karantina. Waktu itu aku di karantina di Novotel. Waktu itu peraturan masih 7 hari ya teman-teman. Nah setelah aku 2 hari di karantina di Novotel, itu tiba-tiba ada peraturan baru yang karantina berubah menjadi 5 hari. Jadi aku sudah bayar 7 hari, itu sekitar 18 juta bertiga, aku bersama teman aku. Jadi kita ngambil yang suite room besar supaya kita nggak bosan. Kebayangkan 7 hari itu cuma ada di kamar sekotak, karena aku punya anak kecil gitu. Jadi oke, kita ngambil yang suite room yang ada ruang tamunya ya, yang pokoknya sedikit agak luas lah ya kan. Nah artinya aku kan pakai hotel itu cuma 5 hari dong. Uang yang 2 hari harusnya dikembalikan dong gitu kan. Nah waktu aku check out, itu uang yang 2 hari yang harusnya kelebihan itu mereka nggak kembalikan langsung, kata mereka tunggu sebulan. Tapi ini sudah lebih dari sebulan tidak ada uang masuk. Dan aku tuh mau nelpon udah males. Jadi nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Mungkin aku harus forget it itu whenever. Kita nggak mau ngebahas itu di sini ya. Yang jelasnya aku cuma mau bilang Novotel oke, kamarnya oke, tapi untuk makanan nggak oke. Jadi kita membayar harga dengan 18 juta itu nggak worth it. Apalagi kita nggak bisa pesan makanan dari luar. Seharusnya mereka itu memberi fasilitas kita makanan yang enak gitu kan, karena kita nggak bisa order makanan dari luar. Aku nggak tahu kenapa seperti itu gitu ya kan. Nah intinya 5 hari itu gue makan tuh nggak pernah satisfied ya teman-teman. Itu sangat mengecewakan banget buat aku gitu, karena aku bukan gratis di situ, aku bayar. Oke. Setelah itu aku nyampe keluar, pulang ke apartemen aku. Besoknya aku jalan-jalan dong. Aku tuh sedih ngeliat, aku belanja biasalah, tempat favorit aku tuh Cempaka Mas dan Mangga 2 gitu kan. Aku pergi ke sana, aku ngelihat oh my god, itu banyak banget toko-toko yang tutup, banyak yang
yang jualan itu rasa-rasanya sedih gitu kan. Jadi pada saat aku belanja itu aku nggak pernah nawar lagi, bukan karena aku banyak duit, tapi karena aku prihatin, aku sedih gitu kan. Nah, aplikasi Peduli Lindungin aku itu sampai di Jakarta itu pun aku nggak selesaikan gitu kan, nggak download 100, belum successful downloadnya gitu. Cuman aku bawa sertifikat yang ku screenshot itu sertifikat full vaksin gitu kan. Tapi dalam kenyataannya ya teman-teman, waktu aku ke Cempaka Mas atau ke Mangga 2 itu nggak ditanya-tanya banget gitu. Bahkan waktu aku mau masuk kan aku cari-cari foto, mana foto ini Pak. Udah Bu, masuk aja katanya, dalam sepi udah masuk aja. Karena emang apa ya, pemerintah kadang-kadang aku juga bingung, maaf banget nih ya pemerintah ya. Setahu aku ya penularan Omikron ini nggak separah dengan Delta dan yang pertama gitu. Itu cuma kayak flu biasa aja, bahkan lebih parah dengan flu yang sebenarnya gitu sebelum ada Omikron ini. Kadang-kadang pemerintah kurang melihat kenyataan dan mungkin aku nanti dihujat karena aku berkomentar seperti ini, tapi ya ini kenyataan gitu loh. Aku yang positif waktu itu, nanti aja kita ceritain itu, banyak teman-teman aku yang positif itu nggak separah-parah itu gitu loh. Nah udah dong aku ternyata aplikasi Peduli Lindungin aku itu nggak terlalu berfungsi banget gitu. Kita bisa masuk, emang sebagian mall emang ada ditanya gitu, tapi kalau ada satu orang umpamanya aku berlima atau berdua, satu orang dari teman aku ini punya aplikasi Lindungin yang udah ini sukses, ya kita bisa pakai aplikasi Peduli Lindunginya dia gitu kan. Nah udah gitu ya teman-teman, itu aku ngelihat perekonomian di Indonesia itu sangat-sangat parah banget. Harga semua naik. Apalagi waktu itu minyak sayur itu nggak ada teman-teman, itu sangat-sangat langka. Aku nggak tahu kenapa itu, ya Allah, bisa-bisanya minyak sayur itu harga 80.000 1 kilo. Astaga, itu di mall atau di pasar itu sangat langka gitu ya. Aku nggak tahu itu bisa terjadi seperti itu kenapa, padahal kita kan punya ladang sawit yang sangat luas gitu kan. Amazing banget ya menurut aku. Jadi aku ngelihat perekonomian di Indonesia itu sangat-sangat parah. Nah, aku kan tinggal di lingkungan apartemen Kemayoran. Jadi aku di apartemen Mediterania di lantai 17. Jadi setiap jam 10 malam aku tuh ngedengar sirine yang terus sama suara trompetnya Satpol PP. Aku tuh nanya, itu kenapa sih setiap malam seperti itu? Iya Bu, pembubaran ini para pedagang kaki lima supaya nggak jualan lagi. What the hell? What the fuck gitu kan? Menurut gue itu nggak manusiawi banget. Mereka tuh jualan gitu loh. Cuman karena alasan COVID. Sementara orang sudah mau mati kelaparan, orang setengah mati cari duit, orang udah banyak yang mati bunuh diri, orang yang banyak yang sudah sarap, orang yang banyak sudah gila karena perekonomian, karena nggak sanggup bertahan hidup gitu. Sebagian orang yang sudah punya banyak hutang yang harus dibayar tapi nggak bisa berdagang pun dibatasin seperti itu. Menurut aku tuh sangat-sangat ini banget ya. Emang sih COVID ini bukan main-main, tapi yang Omikron katanya ini nggak terlalu berbahaya menurut aku ya, karena di Denmark ini hampir 50% orang sudah kena Omikron gitu, positif Omikron, tapi seperti flu biasa aja gitu ya kan. Nah udah gitu ya teman-teman. Waktu itu aku ke Jogja. Jadi kalau kalian ke Jogja seminggu sebelum pas aku ke Jogja itu kalian harus lupakan yang namanya Malioboro dengan pedagang kaki lima. Finish, nggak ada lagi. Jadi Malioboro identik dengan pedagang kaki lima. Jogja identik dengan pedagang Malioboronya itu sudah tidak ada teman-teman. Semua sudah digusur dan dipindahkan. Ada namanya satu tempat khusus namanya gue lupa gitu kan. Satu tempat khusus itu khusus untuk semua pedagang Malioboro. Oke. Terus aku pergi dong ke situ melihat. Itu kebanyakan kios-kiosnya itu tutup. Mereka nggak jualan. Ada yang jualan, mereka nggak banyak
barang yang kita suka. Kalau dulu itu aku pergi ke Malioboro, rasa-rasa itu semua pakaian itu batik-batik tuh aku mau beli. Kalau sekarang itu enggak, karena mereka udah malas belanja, nggak ada dana juga mungkin ya. Mau belanja juga pembeli nggak ada gitu kan, sepi. Jadi kesan kota Jogja yang dulu dengan Malioboro-nya itu sudah nggak ada teman-teman. Jadi kalian lupakan itu, dan aku sedih karena Jogja itu buat aku tuh kota yang sangat aku suka banget gitu kan. Entah kenapa aura Jogja itu buat aku tuh something gitu loh buat aku. Selalu kangen dan kangen lagi. Tapi kemarin waktu aku kesana itu aku surprise juga, Malioboro-nya sudah nggak ada. Mereka bilang iya Bu, baru minggu lalu gitu. Malioboro-nya tuh udah digusur. Jadi gitu ya. So setelah itu aku pulang dong gitu kan, pulang lagi ke Jakarta. Endingnya setelah 4 hari sebelum aku mau ke Indonesia, mau balik ke Indonesia itu ke Denmark, belepotan. Aku agak demam, anak aku si Luke agak demam gitu kan. Demamnya nggak demam tinggi, cuman flu pilek. Aku bawa antigen sendiri dong, aku ngetes, oh aku negatif. Terus anak aku si Luke positif. Wah, start panik datang gitu kan, panik, matilah gue gitu kan. Udah gitu aku tuh aku kurang banyak informasi juga ya, kurang ini juga gitu kan. Mungkin ini kesalahan aku juga gitu kan. Nah, akhirnya aku PCR test, tapi yang orangnya aku datangkan ke apartemen aku gitu kan. Aku nggak mau ke rumah sakit atau gimana karena aku nggak mau ribet gitu. Jadi mendingan orangnya aku undang, dan orang petugas PCR-nya itu aku datangkan ke rumah, ke apartemen aku. Jadi di situ ada daftar harga, pasti orang Indonesia tahu, yang 12 jam sekian, yang 6 jam sekian, yang gitu. Jadi aku waktu itu ngambil yang cepat. Waktu itu aku bayar 900, tapi bayar DP-nya 200. Jadi total untuk 2 orang itu 2 juta gitu ya kan. Nah, udah gitu karena kondisi badan waktu itu lagi nggak bagus, akhirnya hasilnya positif kena COVID katanya gitu kan. Padahal itu anak aku tuh si Luke itu nggak ada yang tidur kayak boneka sakit gitu, nggak seperti itu, main-main apa seperti, cuman hasilnya positif. Sama dengan aku juga nggak ada flu, nggak ada apa, cuman pusing doang gitu kan. Nah udah gitu gue galau dong, aduh gimana nih ceritanya gue mau pulang ini gitu kan. Gue cari-cari info, aku telepon Angkasa Pura. Waktu itu aku telepon Angkasa Pura, yang ngangkat itu bilang gini, oh Bu, saya kurang bisa menjawab dengan jelas peraturan seperti apa, karena kan aku ada baca aku naik pesawat KLM. Di KLM itu tidak ada mengharuskan orang untuk PCR test gitu kan, selagi tidak ada simptom demam, batuk, pilek, itu bisa langsung berangkat seperti itu. Tapi aku tanya-tanya lagi sama teman-teman aku, katanya oh nggak bisa say, lu harus nanti di airport dimintain PCR test. Tambah kacau lagi dong gue, matilah gue. Kalau aku tuh harus nggak bisa berangkat, artinya gue harus nambah waktu 12 hari di Jakarta ya kan. Itu buat aku tuh udah sangat membosankan, karena suasananya udah beda, bukan suasana liburan lagi, suasana karantina, itu sudah nggak enak gitu kan. Nah endingnya aku beranikan diri dengan membawa aku print out peraturan dari KLM ke airport gitu pada saat aku berangkat. Nah pada saat aku mau berangkat itu aku boarding. Nah petugasnya ini nanya, Bu ada PCR test? Oh nggak ada, aku bilang gitu. Karena kan aku lihat di peraturan KLM itu tidak mengharuskan membawa PCR test. Terus kata dia, oh tunggu dulu Bu ya, katanya dicek dulu. Cek. Oke cek. Terus oke, nggak masalah Bu. Wah, gue lega gitu kan, finally gitu kan. Nah tapi tetap aja gue masih nervous juga ya kan, karena di Singapura ada alat pengukur suhu gitu. Jadi udah berdiri nih pengukur suhunya gitu, jadi orang dari jauh aja dia langsung tahu nih merah apa hijau gitu kan. Tapi yang bikin aku nyaman lagi tuh, anak aku tuh sebelum berangkat aku udah kasih minum Panodil gitu kan, supaya panasnya nggak naik, karena anak kecil ini panasnya naik turun gitu kan. Aku kasih Panodil. Nah udah gitu mereka petugas boarding ini cuman
kasih selembar kertas yang menyatakan saya tidak ada simptom ini, tidak ada flu, tidak ini. Oke, gue conteng-conteng aja yang semua nggak ada. Tapi kenyataannya teman-teman, surat itu tidak ada ditanya sampai aku nyampe di Denmark gitu. Aneh ya, ajaib. Nah itu dia teman-teman, endingnya aku nyampe di Denmark dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun gitu. Emang aku secara mental aku nih positif, aku ada di pesawat itu. Tapi what to do? Aku juga dapat dari mana aku nggak tahu. Yang pastinya selama di pesawat aku tetap pakai masker. Ya begitu gitu kan. Makanya penting banget buat kita teman-teman tuh vaksin. Kalau kita kena COVID atau kena Omicron, kita tuh udah ada antibodinya kita di dalam tubuh kita. Jadi kita tuh nggak sakit banget, nggak parah gitu kan. Yang biasanya parah yang tidak kena vaksin gitu. Nah teman-teman, seperti itu sepanjang perjalanan aku itu ke Indonesia. Cuman aku agak-agak lucu juga ya waktu itu. Peraturan di Indonesia itu terlalu berlebihan buat si COVID ini. Oke, emang Indonesia pernah mengalami yang sangat buruk ya waktu itu Delta. Tapi kan ini si Omicron ini agak jinak gitu, nggak terlalu berbahaya. Cuman ya apa ya, agak-agak ini aja gitu. Kasihan yang pedagangnya, kasihan orang-orang ya yang pengusaha lah, yang ini semuanya pada mengeluh, semuanya pada menderita, semua pada perekonomian itu Indonesia itu harus bangkit gitu kan. Dengan keadaan seperti ini tuh nggak bisa bertahan bangsa 3 bulan 4 bulan lagi ya hancur banget gitu kan, kasihan gitu. Jadi teman-teman itu sepanjang perjalanan saya di Indonesia emang singkat ya, aku cerita nggak mau panjang-panjang karena nanti kalau gue panjang lu pada bosen ya kan gitu. Endingnya selama aku di Indonesia tuh aku happy banget, aku ketemu dengan vlogger namanya Oktadi itu, ya Allah seru-seru gitu kan. Nah banyak sih teman-teman aku yang ngajak ketemuan, aku bener-bener nggak ada waktu karena aku tuh keluarga besar ya teman-teman. Jadi membagi waktu untuk mereka tuh udah susah banget karena udah 5 hari tuh ada di karantina. Sementara aku di sana untuk 4 minggu. 1 minggunya udah di karantina, jadi tinggal 3 minggu nih aku atur baik-baik untuk keluargaku dan beberapa teman yang sangat-sangat intens berhubungan sama aku, seperti itu aja. Nah oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga apa yang aku ucapkan ini tidak menjadi salah paham dan ini cuman opinion aku aja gitu untuk masalah Omicron yang ada di Indonesia. Seperti itu aja teman-teman. So thank you for watching. So see you in next video. Bye.